Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hayatul Zatakia, dipanggil Zahra dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2019, kelas pengantar usul fikih IB, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah dalam usul fikih untuk memenuhi tugas UAS. Nah, kaidah-kaidah usul fikih ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kaidah amr dan nahi. Lalu yang kedua adalah kaidah am dan khos. Lalu yang ketiga adalah kaidah mutlak dan muqayyad. Dan terakhir adalah kaidah mujmal dan mubayyin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah kaidah amr. Apa sih amr itu? Amar merupakan secara bahasa adalah perintah, dan secara istilah menurut beberapa ulama adalah permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang berkedudukan yang lebih tinggi kepada orang yang berkedudukan lebih rendah. Nah, contoh atau dalil dalam Al-Quran yang mengenai perintah adalah dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang bunyinya Iqra. Nah, Iqra di sini artinya adalah bacalah, dan bacalah ini merupakan perintah dari Allah. Dan selanjutnya adalah kaidah amar ini tidak harus yang melakukan kewajiban atau misalkan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan, namun ada berbentuk dengan makna yang berbeda. Di mana di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu boleh memilih gitu di antara kewajiban itu. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah yang pertama adalah memberi makan kepada 10 orang miskin, yang dimana kriterianya itu makanannya itu sesuai dengan apa yang mereka makan. Lalu yang kedua adalah memberikan pakaian kepada orang miskin, dan terakhir adalah memerdekakan budak. Nah, di sini dijelaskan bahwa boleh memilih gitu adalah salah satunya. Nah, menurut ulama usul fikih ada sebagian yang mengatakan bahwa kewajiban atas perintah tadi itu ketiga itu adalah wajib untuk dilakukan, wajib untuk dilaksanakan. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa bila salah satu di antara ketiga pilihan itu dilaksanakan, maka tuntutan amr itu akan terpenuhi. Ya, oke. Selanjutnya yang kedua adalah kaidah nahi. Nahi secara bahasa adalah larangan atau mencegah, dan secara istilah menurut ulama adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Nah, nahi ini harus mengandung beberapa kriteria. Yang pertama adalah nahi harus berupa tuntutan. Lalu yang kedua adalah tuntutan tersebut harus berupa meninggalkan. Dan yang ketiga adalah tuntutan untuk meninggalkan harus ditunjukkan oleh sigat nahi. Nah, seperti halnya larangan yang seperti hal perintah gitu ya, larangan yang dimana larangan ini tidak hanya ditujukan untuk sesuatu yang haram, namun pada kasus yang lain gitu ya, kadangkala keharaman ini bisa menjadi bentuk bermakna lain, yang dimana saya akan contohkan seperti dalam permohonan, dan ayatnya ini dalam surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Nah, yang dimana di sini dalam ayat itu berbentuk
bahwa itu permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesesatan. Lalu selanjutnya adalah kaidah nahi. Kaidah nahi ini juga memiliki bentuk lain tuh ya. Yang dimana di sini saya akan contohkan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim rabbana wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, nahi di atas nahi ini adalah nahi dalam ayat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dilalah atas nahi yang diharuskan atau menjauhi dari proses awal. Maksudnya adalah ketika Allah memakai kalimat dalam Al-Quran yang menunjukkan larangan tidak tegas, maka hal itu sangat diharamkan. Nah, kan dalam ayat ini yang pertama ada yang disebutkan adalah wala taqrabuz zina, yang dimana janganlah kamu mendekati zina. Nah, di sini jelaskan bahwa kalau mendekati saja itu sudah termasuk dosa atau haram, apalagi kita melakukannya. Selanjutnya yang ketiga adalah kaidah am dan khos. Nah, kaidah am ini merupakan kaidah umum yang artinya adalah umum, dan kaidah khos ini adalah khos adalah artinya secara khusus, yang dimana untuk kaidah am memiliki lafaz yang umum atau am adalah menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dan dalam satu makna yang berlaku. Nah, contoh dari pengertian am ini terdapat dalam surah Al-Asr ayat 2 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, yang dimana dalam kata al-insan itu kan merupakan manusia. Nah, ini merupakan secara umum adalah meliputi semua atau seluruh manusia. Nah, lafaz am ini adalah yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 102 At-Taubah 120 yang bunyinya adalah maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi, yang artinya adalah tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam atau orang-orang Arab Badui gitu ya, yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Nah, di sini kan terdapat dalam ayat itu ada pengertian mengenai penduduk Mekah. Nah, di sini bukan seluruh penduduk Mekah, namun hanya orang-orang mampu yang bisa berperang gitu. Dan ini tidak menunjukkan bahwa ini bukan secara umum, namun lebih ke secara khusus. Nah, selanjutnya adalah kaidah khos. Kaidah khos ini adalah suatu lafal yang memiliki arti atau makna tertentu dan khusus. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz khos menunjukkan pengertian yang qat'i dan tidak mengandung adanya kemungkinan yang lain. Nah, contohnya ini dalam kaidah khos ini adalah lafaz arba'ina, yang dimana terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud yang bunyinya rawahu Abu Dawud fi kulli arba'i syah, yang artinya pada setiap 40 ekor kambing wajib zakatnya seekor kambing. Nah, lafaz arba'ina syatan adalah lafaz karena yang pertama menunjukkan kadar zakat kambing 40 ekor dan kedua menunjukkan kadar wajibnya zakat yaitu seekor kambing. Nah, jika mentakwilkan hadis ini berdasarkan qarinah bahwa fungsi zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Oke, selanjutnya adalah kaidah mutlak dan muqayyad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutlak dan muqayyad. Mutlak secara bahasa atau istilah adalah suatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat atau yang tidak memandang jumlah. Dan untuk muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan adanya batasan. Jadi mutlak jadi saya simpulkan bahwa mutlak ini adalah suatu yang
tidak ada batasannya atau tidak terikat, dan untuk muqayyad adalah sesuatu yang ada batasannya. Dan karena ini memiliki keterkaitan, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan tersebut, yang dimana telah disepakati bahwa jika ada lafaz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz muqayyad. Nah, jadi dengan pengertian ini bahwa jika memiliki pengertian atau objeknya sama, jadi pengertian lafaz mutlak ini sesuaikan dengan lafaz muqayyad, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya adalah hurrimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang dimana artinya adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, di sini terdapat mengenai ayat ini adalah terdapat dalam adalah wadamu ya. Wadamu artinya darah yang disebutkan, yang ini adalah bersifat mutlak. Oleh karena itu, pengertian darah yang bersifat mutlak tersebut disesuaikan dengan pengertian darah yang muqayyad dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yata'amuhu illa ayyakuna matatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu jisun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih, yang artinya adalah, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, karena kedua objek ini memiliki keterkaitan, yaitu objeknya sama-sama darah dan juga hukumnya haram, maka pengertian lafaz mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz muqayyad. Nah, dengan demikian, darah yang diharamkan ini adalah darah yang mengalir. Adapun hati dan limpah tidak diharamkan karena. Oke, yang terakhir adalah kaidah mujmal dan mubayyin, yang dimana kaidah mujmal merupakan suatu lafaz atau ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya. Sehingga penjelasan inilah disebut dengan al-bayan, baik penjelasan itu dari Allah ataupun penjelasan dari Rasulullah. Nah, selanjutnya adalah kaidah mubayyin, yang merupakan suatu lafal atau perkataannya ini sudah jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mujmal ini merupakan kaidah atau suatu lafaz yang belum jelas dan belum dapat dipahami, dan untuk kaidah mubayyin ini adalah yang sudah jelas atau yang setelah mendapatkan penjelasan yang lainnya. Nah, untuk contoh dari kaidah mujmal ini terdapat dalam lafaz yang masih memerlukan lainnya untuk menentukan maknanya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 288 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, yang dimana artinya adalah wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, quru ini merupakan 3 kali suci atau dari haid gitu ya. Nah, kata quru ini karena quru ini masih belum bisa dijelaskan gitu ya, sehingga untuk menentukan maknanya maka membutuhkan dalil lain. Nah, dan selanjutnya adalah untuk kaidah mubayyin. Contohnya ini menjelaskan isi Al-Quran antara dengan merinci ayat-ayat global. Misalkan dalam hadis fi'liyah Rasulullah yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ayat atas ini menjelaskan tentang kewajiban sholat. Namun sifatnya ini masih global karena ayat tersebut tidak merinci beberapa kali, berapa rakaat dan dan tata cara seperti apa. Dan sehingga untuk menjelaskan dari makna yang tadi, datanglah hadis Rasulullah yang dimana berfungsi untuk menjelaskan kemujmalan atau globalnya ayatnya tersebut. Nah, yang terdapat dalam surah dan terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi,
Sholah kama ra'aitumuni as-sholli. Artinya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan sholat. Nah di sini karena dia menjelaskan mengenai sholat itu yang tadi secara umum gitu ya, yang terdapat dalam Al-Quran. Dan dalam hadis ini jelaskan kembali mengenai hadis-hadis mengenai tata cara, lalu beberapa rakaat dan lainnya.